Seperti pembacaan tadi dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 tadi sudah dibaca bersama. Kita ada di pembacaan di situ ya, 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. Saya mengulang hanya satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-16 yang berkata demikian. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, hari ini cerah ya. Ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita diingatkan kembali untuk satu tema besar dari Gereja Kemah Injil Indonesia adalah kita bermisi. Dan minggu ini adalah minggu keempat, minggu depan, dalam minggu yang terakhir kita akan bicara tentang misi. Dan minggu depan kita hanya ibadah satu kali. Jadi minggu depan kita hanya beribadah satu kali jam 9. Jadi jangan datang 6:30 pagi. Dan juga jangan datang jam 10 pagi, kita hanya satu kali ibadah jam 9 pagi. Dan pada minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Tomatala ya. Jadi silakan persiapkan hati dan pikiran untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan pada minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, tema yang akan saya bagikan pada siang hari ini adalah kewajiban memberitakan Injil. Jadi temanya adalah kewajiban memberitakan Injil. Coba kita bayangkan jika ada seorang dokter atau seorang ahli medis yang tahu obat mujarab untuk penyakit yang mematikan, tetapi ia memilih untuk diam dan tidak membagikan kepada pasien yang sudah sekarat. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau ada orang yang ahli medis, tahu pengobatan dan sebagainya, tapi dia diam. Tatkala dia berhadapan dengan orang yang benar-benar ada dalam sakit, pasti kita berpikir paling, wah itu sangat jahat. Orang seperti itu tidak mau membagikan apa yang dia ketahui. Nah, orang Kristen juga, kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita sudah menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita sudah tahu jalan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita memilih diam dan tidak memberitakan Injil. Tidak beda jauh seperti orang ahli medis tadi, seperti dokter tadi ya, yang tidak mau membagikan. Berarti kita juga menutup jalan hidup bagi orang lain. Ingat, jadi kita menutup jalan hidup bagi orang lain. Seperti yang saya sering katakan bahwa keselamatan bukan hanya milik kita. Jadi jangan egois dengan keselamatan yang sudah diberikan Yesus Kristus untuk jemaat. Dan itu yang harus dibagikan. Di bulan ini kita bicara tentang bulan misi. Bukan hanya ya nanti Pak di bulan Agustus saja kita bermisi. Selebihnya ya kembali lagi dalam kehidupan hari lepas hari, tidak. Tapi ini adalah momentum. Ini kita diingatkan kembali bahwa ingat loh ada bulan misi di mana kita juga harus pergi memberitakan Injil Kristus seperti tadi puji-pujian di hari ini. Nah, ini yang membuat Paulus berseru dengan lantang. Di konteks pada siang hari ini dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, ini luar biasa. Ini seruan dari Paulus yang sangat luar biasa. Nah, baginya memberitakan Injil bukan pilihan tambahan. Memberitakan Injil adalah kewajiban
yang tidak bisa ditawar. Jadi memberitakan Injil itu keharusan. Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan majelis. Saya bukan BPJ. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Simple, praktis. Yang sering saya katakan itu simple, praktis. Bagaimana kita memberitakan Injil? Dengan hidup. Dengan keberadaan kita saat ini, harusnya kita mampu dan bisa memberitakan Injil. Ya kembali lagi tadi Paulus katakan, celakalah aku tatkala aku tidak dapat memberitakan Injil. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita lihat di konteks pada siang hari ini di jemaat Korintus ini, jemaat yang penuh pergumulan. Di mana jemaat mula-mula yang salah satunya adalah pergumulan tentang Paulus. Tentang soal kerasulan dari Paulus. Ia berkata bahwa meskipun ia berhak menerima upah dalam pelayanan, kalau kita lihat konteksnya, ia tidak menuntut upah itu. Harusnya memang dia berhak menerima upah untuk melayani, tapi Paulus tidak menuntut. Kenapa? Karena baginya yang terpenting bukan upah yang didapatkan Paulus, tetapi yang terpenting dalam kehidupan Paulus adalah tatkala Injil diberitakan, itu sudah menjadikan upah bagi Paulus. Jadi sangat luar biasa. Kalau kita lihat di ayat per ayat, di ayat 16, memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Di ayat 17, ia melakukan bukan karena terpaksa, melainkan sebagai tugas kepercayaan. Kalau kita lihat ke ayat 18, upah Paulus adalah sukacita tatkala memberitakan Injil. Jadi luar biasa. Upahnya adalah Allah di dalam Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi Paulus. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan, Injil harus diberitahukan, Injil harus diberitakan dengan atau tanpa fasilitas, dengan atau tanpa upah. Karena ini adalah panggilan hidup orang percaya. Pada waktu itu kalau kita lihat, Paulus dengan fasilitas yang terbatas, tapi dengan sangat luar biasa dia memberitakan Injil. Kalau kita lihat membaca teks firman Tuhan di minggu-minggu awal, bagaimana Paulus diutus ke Makedonia. Yang saya sampaikan bahwa Makedonia adalah Eropa di sana. Injil pertama yang diberitakan oleh Paulus adalah kepada jemaat di Makedonia. Dengan fasilitas yang terbatas saat ini. Bagaimana dengan kita? Semua ada. Kendaraan ada, handphone juga ada. Gampang sebenarnya kita memberitakan Injil. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tiap pagi kalau ibu bapak cermati, kita menerima satu misi yang harus kita beritakan. Di hari ini, di grup ya, yang ada di dalam grup jemaat, di hari ini kita harus mendoakan suku Kaili Ledo. Semua kalau buka pasti di situ ada itu mereka berada di provinsi Sulawesi Tengah. Ada 400.000 jiwa, baru 50 orang yang sudah mendengar Injil. Sisanya ada berapa ratus ribu lagi yang belum mendengar. Ini bukan hanya dibaca, tapi ini didoakan. Jadi tidak sulit kita melayani, kita bermisi. Dengan apa? Doakan. Di minggu lalu saya bicara, ada 1,9 miliar di dunia ini yang belum mendengar Injil. Ada 2,5 miliar yang sudah mendengar tapi mereka belum percaya. Mungkin ada di sekitar kita. Salah satunya yang tiap hari kita baca, kita dengar, kita dikirim di dalam grup jemaat. Itu kita doakan. Jadi simple kan? Kita bermisi, kita doakan dulu itu yang ada di sekitar kita. Yang ada yang dengan fasilitas yang tidak sulit. Kita semua punya handphone saat ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Fasilitas yang sudah Tuhan berikan saat ini kita pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk kita bermisi.
Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam penyampaian firman pada pagi hari ini. Yang pertama, memberitakan Injil adalah kewajiban, bukan pilihan. Ingat, memberitakan Injil adalah kewajiban, bukan pilihan. Ayat 16 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus menegaskan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus, Injil bukan sekedar opsi. Bagi Paulus, Injil bukan sekedar pilihan tambahan. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang sudah dipercayakan, itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Itu adalah panggilan dari Allah Bapa untuk saudara dan saya. Dan itu adalah keharusan untuk kita memberitakannya. Bagaimana kita memberitakannya? Tidak mudah, tidak harus tunggu jadi pendeta, tidak tunggu jadi misionaris, tidak tunggu jadi penginjil baru kita bisa memberitakan. Tidak, sebagai orang percaya kita diutus untuk memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui kehidupan hari lepas hari. Melalui apa? Melalui tutur kata, melalui pikiran kita, melalui sikap hidup kita yang mencerminkan Kristus. Di situ kita sudah memberitakan Injil. Saya miris dengan yang terjadi beberapa hari ini. OTT KPK. OTT KPK, operasi tangkap tangan KPK. Luar biasa namanya yang tertangkap. Siapa Pak? Bukan saya yang nyebut ya Pak. Immanuel Ebenezer. Immanuel artinya Tuhan beserta. Ebenezer artinya perjalanan Israel waktu ditolong oleh Tuhan, dan Israel mendirikan Tugu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Namanya luar biasa. Immanuel Ebenezer, tapi dia OTT, tertangkap tangan. Orang sudah lihat dari namanya, pasti luar biasa. Sebenarnya berkat Tuhan bagi dia luar biasa. Luar biasa, dia kan aktivis di 98. Dia aktivis di 98. Di 2016 dia masih sebagai ojek online. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan angkat dia masuk ke pemerintahan. Dia tidak kuat. Iman dia tidak kuat. Akhirnya OTT. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Hidup ini adalah penginjilan yang terbaik, yang gampang, yang seperti saya sampaikan bahwa orang-orang di luar sana tidak baca Alkitab. Mereka nggak baca Alkitab. Yang mereka baca adalah hidup kita. Mereka akan melihat hidup kita dari apa? Dari tutur kata kita. Dari apa? Dari pola pikir kita, dari sikap hidup kita. Jadi tidak tunggu sebagai pendeta, misionaris, penginjil baru kita memberitakan Injil. Tidak. Tapi melalui kehidupan kita. Melalui kembali lagi keberadaan kita, melalui sikap hidup kita. Harusnya kita mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bilang, itu kan tugas pendeta. Tidak. Itu sudah ada beban di dalam kehidupan. Bukan beban, tapi itu merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya lingkaran misi. Ingat, kita punya lingkaran misi yang gampang dijangkau. Keluarga, tetangga, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah. Di situ Injil harus diberitakan. Mulai dari keluarga. Jangan sampai anak, cucu, atau pasangan kita belum mendengar Injil. Miris kan? Keluarga adalah ladang misi yang pertama. Paling gampang, paling simple. Gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Saat bekerja, saat kita di pasar,
atau bertemu teman lama, gunakan percakapan-percakapan yang sederhana. Gunakan saja percakapan-percakapan yang sederhana untuk menyampaikan kasih Kristus. Jadi hidup sebagai teladan. Tatkala kita menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga, kita sudah bermisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata. Jadi memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata saja, tidak. Tapi juga dengan apa? Lewat kesabaran hidup kita. Orang akan melihat dengan kesabaran kita, dengan kerendahan hati kita, dengan pengampunan kita. Orang akan melihat di situ ada Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita belum bisa sabar, kalau kita belum bisa pengampunan, kalau kita belum bisa kerendahan hati, pulang dari sini lakukan. Itu adalah salah satu misi yang paling mudah yang bisa kita adakan. Jadi lingkaran yang terdekat, lakukan dulu. Di dalam keluarga, sudahkah kita sabar menghadapi anak, istri, suami? Di dalam lingkaran pekerjaan, sudahkah kita memberikan integritas yang terbaik? Harus membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan punya integritas yang tinggi dalam pekerjaan. Ada jujur. Tidak seperti tadi, 2 nama 2 kata tadi. Bagaimana integritasnya? Kebanyakan orang jatuh dengan uang. Itu yang terjadi. Apakah ada istilahnya? Harta, tahta, bukan wanita, cinta. Kasihan wanita jatuh terus ya. Harta, tahta, cinta. Harta karena uang. Banyak. Belum lagi dengan harta tahta. Belum lagi dengan cinta. Jangan tukar Yesus dengan cinta. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi hidup sebagai teladan. Berikan yang terbaik. Teladan di mana? Teladan di keluarga. Itu sudah bermisi loh. Di dalam keluarga besar, di dalam masyarakat. Hapus alasan untuk diam. Saya tidak pandai bicara, Pak. Memberikan teladan tidak hanya dengan mulut, dengan sikap hidup. Paulus pun tidak mengandalkan kefasihan dalam tutur katanya, tidak. Melainkan dia minta dari Roh Kudus untuk memampukan dia melayani Tuhan. Kita juga harusnya mampu seperti itu. Kita punya Roh Kudus. Tatkala kita ada di tempat pekerjaan. Saat ini godaannya luar biasa di tempat pekerjaan. Tadi kembali lagi tahta harta cinta ini luar biasa. Kalau kita nggak kuat-kuat aja, aduh, saat ini ya luar biasa semuanya. Goyang kita. Tapi kita harus kuat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi poin yang pertama, beritakan Injil adalah kewajiban. Bukan pilihan. Tapi kewajiban kita untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia sudah memberitakan dulu kepada kita. Dan dia sudah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Saatnya kita juga ingin melihat orang juga diselamatkan. Pertemukan orang lain dengan Kristus. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Pasti bisa. Dengan tetangga, kanan kiri. Berikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang seperti saya sampaikan, mulai dulu dari senyum saja. Senyum saja. Itu menjadi celah, menjadi jembatan yang untuk kita bisa masuk ke penginjilan. Dengan senyum. Ya, saya kan belum lama tinggal di sini, saya sudah banyak kenal sekarang di bawah. Mulai dari apa? Mulai dari senyum. Senyum, saya hanya di depan, kalau pagi saya berjemur badan di pastoris itu, orang lewat saya hanya bilang, selamat pagi. Besok-besok dia ketawa dengan saya sudah mulai bisa ngobrol. Hanya mulai dari senyum. Kembali lagi, tapi jangan senyum sendiri di angkot ya. Kalau angkot kosong, mikrolet kosong ya jangan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, beritakan Injil adalah amanat kepercayaan. Jadi memberitakan Injil adalah amanat kepercayaan. Ayat 17 mengatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Paulus berkata,
Pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku yang menjadi tugas panggilan Paulus. Jadi Injil bukan hanya beban, tapi Injil ini adalah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Atau dengan kata lain, Injil ini adalah kehormatan yang sudah diberikan bagi saudara dan saya. Bayangkan jika seorang raja atau seorang pimpinan atau seorang petinggi menitipkan surat penting kepada saudara, lalu kita menyembunyikannya saja. Hal itu sama dengan kita mengkhianati kepercayaan. Jangan kita mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Injil itu wajib kita beritakan. Sebagai orang tua, amanat yang harus pertama kita sampaikan adalah di rumah kita. Sebagai orang tua. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kepada siapa? Kepada cucu-cucu kita. Itu amanat pertama kita sebagai orang tua. Sudah jadikah kita orang tua yang baik bagi mereka? Sudahkah kita menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi keluarga? Ingat, kembali lagi, misi yang terdekat adalah keluarga. Bagi jemaat, amanat Injil bisa disampaikan melalui kesaksian hidup kita masing-masing di tempat ini. Kembali lagi, bukan hanya tutur kata, bukan hanya berkata-kata, tidak. Tapi melalui kesaksian hidup kita. Itu mudah. Bagi gereja, amanat Injil harus menjadi prioritas, bukan menjadi program tambahan. Jadi penginjilan ini bukan menjadi program tambahan di dalam gereja, tapi menjadi prioritas. Sudahkah gereja kita berdampak dalam lingkaran yang ada di sekitar gereja? Radius berapa meter sudahkah kita berdampak gereja kita? Jangan kita bertumbuh ke dalam. Boleh saja kita mempercantik, memperindah gereja, mengundang seluruh jemaat untuk hadir, boleh. Tapi ingat, jangan kita hanya ke dalam. Jangan kita bertumbuh ke dalam. Tapi bagaimana kita harus bertumbuh keluar. Bagaimana kita harus berdampak bagi radius yang ada di sekitar gereja. Adakah manfaatnya gereja bagi sekitar kita? Harusnya dapat dirasakan. Keberadaan gereja harus dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar gereja. Jadi kembali lagi bahwa Injil adalah titipan yang dititipkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk diberitakan. Bukan beban, bukan untuk disimpan. Jadi ini adalah titipan dan harus kita beritakan. Libatkan semua orang dalam penginjilan, khususnya di gereja. Orang tua, anak-anak semua libatkan dalam penginjilan. Kita sebagai orang tua, ingatkan kepada anak-anak kita. Untuk dia juga berdampak di sekitar sekolahnya. Dia berdampak di setiap kampusnya. Di setiap tempat pekerjaannya, anak-anak kita harus berdampak. Yang sering saya katakan saat ini yang sudah hilang dari kita sebagai orang tua. Kita sebagai oma, sebagai opa. Kita sudah lupa menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Tidak dapat dipungkiri seperti itu. Harusnya kita ceritakan kisah-kisah Alkitab yang luar biasa. Di mana di dalam cerita-cerita Alkitab tadi menguatkan, memberi semangat, memberikan sukacita. Nanti kalau kita punya cucu ya, ceritakan kisah-kisah Alkitab yang luar biasa, menginspirasi cerita-cerita Alkitab. Itu yang saya dorong kepada guru-guru sekolah minggu. Ceritakan cerita-cerita Alkitab. Sekarang kan pada lupa anak-anak kita. Apa yang dilihat? Ojek pengkolan. Itu kalau di TV kan ada ojek pengkolan, kan itu yang dilihat anak-anak cucu kita. Preman pensiun. Itu yang dilihat oleh film-film di TV, tapi lupa. Kenapa? Karena kita orang tuanya lupa memberitahukan bahwa ada Daud yang luar biasa. Ada Nuh yang tetap semangat. Ada Abraham yang imannya dengan kokoh.
Itu yang harusnya kita ceritakan. Sehingga dia keluar pun anak-anak kita juga menjadi saksi di luar sana. Itu yang harus kita beritakan. Kita juga harus berdoa bagi orang-orang. Pilih orang-orang yang ada dekat dengan kita. Doakan terus, cari kesempatan untuk kita berbicara. Mungkin Allah menginspirasikan orang-orang tertentu dalam hati dan dalam pikiran kita untuk kita doakan. Itu adalah salah satu penginjilan yang gampang kita lakukan. Mari kita melayani tanpa pamrih. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Poin yang ketiga, sukacita sejati ketika melihat Injil disampaikan. Amin. Harusnya seperti itu. Ada sukacita tatkala kita dapat memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat 18 mengatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus tidak mencari upah materi, tidak. Baginya upah yang sejati adalah melihat Injil diberitakan dan orang lain diselamatkan. Upahnya adalah besar di surga. Ketika satu orang bertobat, surga bersukacita. Dan kita pun ikut bersukacita. Harusnya seperti itu. Dan kita rindu. Orang-orang yang belum mendengarkan berita sukacita itu, kita kabarkan. Kembali lagi paling gampang. Mulai besok kita doakan apa yang sudah dikirim di grup jemaat. 2-3 menit kita doakan. Itu simple. Itu suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil. Melalui doa-doa kita mereka dikuatkan. Melalui doa-doa kita akan ada banyak penginjil akan masuk ke daerah-daerah yang belum mendengar Injil Kristus itu. Jadi mari kita temukan sukacita. Paling enak tatkala kita bisa melihat orang melihat orang diselamatkan. Kita akan ada sukacita di tempat. Di 2 hari yang lalu saya dengan beberapa jemaat, dengan beberapa pelayan Tuhan, karena salah satu program yang dijalankan dalam bulan misi ini, kita datang ke Panti Werda ya. Panti Werda di Karyaguna kalau tidak salah. Luar biasa. Bagaimana mereka haus mendengarkan berita Injil. Ada 50 orang, kurang lebih 50 orang. Apa yang dia katakan di sana? Hiburan kami adalah ibadah. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar dengan usia yang sudah semakin banyak. Jadi mereka menunggu untuk pelayan-pelayan Tuhan datang. Jadi bersukacita kemarin saya ada di sana bersama dengan beberapa orang. Itu yang menjadi tergerak hati saya, dia katakan, hiburan kami adalah ibadah. Mereka tidak punya keluarga, mereka diambil dari jalanan. Jadi ibu bapak, saudara, pasti kita akan dapat bersukacita tatkala kita dapat mengabarkan Injil keselamatan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini menegaskan bahwa memberitakan Injil adalah kewajiban, bukan pilihan. Memberitakan Injil adalah amanat kepercayaan dari Tuhan. Memberitakan Injil adalah sukacita tatkala ada orang-orang yang diselamatkan. Bisakah kita melakukannya? Harusnya kita bisa. Simple saja. Melalui apa? Melalui kehidupan saudara dan saya. Di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, di kampus, dimanapun juga kita dapat melakukannya. Setelah selesai mengakhiri ibadah pada hari ini, kita pulang ke dalam keluarga kita masing-masing. Lanjutkan juga ke tetangga, lanjutkan juga ke masyarakat. Kita beritakan Injil Kristus kembali lagi melalui kehidupan saudara dan saya. Ada satu cerita sebelum saya menutup khotbah di siang hari ini. Ada kisah nyata tentang seorang wanita sederhana yang hidup di Afrika.
dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya. Ia buta huruf. Berarti kalau buta huruf tidak dapat baca ya, tidak dapat menulis. Tapi ia sangat ingin memberitakan Injil. Dia menggebu-gebu ingin memberitakan Injil. Tetapi dia tidak dapat baca, dia tidak dapat menulis. Apa yang dia lakukan? Dia meminta seorang pendeta untuk menandai Yohanes 3 ayat 16. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Apa yang ditulis di situ? Jadi dia minta seorang pendeta untuk menandai Yohanes 3 ayat 16 dengan tinta warna merah. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tinta merah ini yang harus, jadi setiap dia ketemu orang, ia menyodorkan Alkitabnya dan berkata, tolong bacakan ayat ini. Kenapa? Karena dia memang gak bisa baca. Tolong bacakan ayat ini untuk saya. Setelah orang itu membaca, ia berkata, tahukah kamu ayat ini berharga tentang kasih Allah untukmu. Jadi luar biasa. Simple. Dia bawa Alkitab, dia tulis, dia warnai dengan tinta merah dan orang suruh baca. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, melalui cara sederhana ini ada banyak puluhan orang datang kepada Kristus melalui seorang ibu yang tidak dapat baca dan tidak dapat menulis. Jika seorang wanita buta huruf bisa dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus, rindukah kita juga seperti itu? Dan bagaimana dengan kita yang pendidikan kita berbeda dengan ibu yang dari Afrika tersebut? Kita punya banyak kesempatan. Kita punya banyak fasilitas yang dapat kita pakai. Mampukan kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan? Harusnya bisa. Pulang dari gereja ini, misi yang terdekat kembali lagi saya katakan keluarga, tetanggamu, tempat pekerjaanmu, gerejamu, tempat kegiatanmu, di pasar. Kita beritakan Injil melalui apa? Melalui kesabaran kita, melalui kerendahan hati kita, melalui pengampunan yang kita berikan. Orang akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tundukkan kepala kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan pada siang hari ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus mengatakannya bahwa dia rindu selalu untuk dapat memberitakan Injil. Kami juga bersyukur pada siang hari ini kami diingatkan kembali untuk tugas panggilan kami masing-masing untuk memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui kehidupan kami masing-masing. Melalui tutur kata, melalui tindakan, melalui pikiran, melalui perasaan kami, melalui seluruh keberadaan hidup kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, dan itu yang kami munculkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui kesabaran hidup kami dalam kami menjalani pergumulan permasalahan. Melalui kerendahan hati tatkala kami ada dalam komunikasi dengan sesama. Melalui pengampunan bagi orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan bagi kami. Di dalam itu semua ada nama Kristus. Di dalam semua itu ada Kristus yang akan dimunculkan. Terima kasih Bapa Kudus untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang layak hamba sampaikan, hamba mohon ampun Tuhan. Agar semuanya dapat tersampaikan dengan baik di dalam hati, di dalam pikiran jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ola.